Ujian akhir semester bahannya dari sesudah UTS ya, jadi kombinasi tekan dan lentur, kemudian sambungan sederhana dan sambungan eksentris ini. Ini saya coba share kalau Anda mau lihat problemnya. Ini mudah-mudahan udah kelihatan. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini yang tekan lenturnya ya. Jadi ada beban gravitasi dan beban angin dengan nilai-nilainya masing-masing. Profilnya ada. Ini kalau soalnya ditulis tebal-tebal ini jelas bukan saya yang nulis ya. Saya kalau nulis soal rasanya nggak pernah ditebal-tebalin begini. Ini pertanyaannya mana sih, ini di bawah sini ya. Enggak, mana sih pertanyaannya? Elemen ini merupakan, ini, apakah memenuhi profil persyaratan ISC dengan konsep ASD ya. Jadi Anda tinggal cek persamaan interaksinya, tapi karena ini tekan lentur, mungkin Anda harus cari faktor amplifikasi B1 dan B2-nya. Strukturnya unbraced, jadi bisa mengalami sway ya, side sway. Jadi ada MNT dan MLT ya. MNT ini informasinya kayaknya kurang, tapi Anda mungkin boleh mengasumsikannya sendiri. Ini mungkin asumsinya akibat gravitasi dia tidak ada translasi ya, jadi strukturnya simetris. Karena nggak bilang strukturnya simetris atau enggak ini. Karena toh sudah dipisah begini ya, jadi Anda bisa asumsikan yang ini MNT dan PNT untuk yang sebelah kiri ini. Kemudian yang kanannya yang angin saja itu sesuai dengan load faktornya tentu nanti M-nya MLT, P-nya PLT dengan faktor B2-nya begitu ya. Ini kayaknya sudah berapa lama yang lalu kita mempelajari hal ini ya. Terus Anda cek ya begitu. Terus yang kedua ini cuma kata-kata, nggak ada gambarnya. Oh ada nih di sebelah sini gambarnya. Ini eksentris ya, batang tarik. Bautnya di garis ini, Anda diminta mendesain ini sepertinya ya. Cari jumlah bautnya dan tidak diizinkan untuk slip. Jadi jumlah bautnya sih gampang nyarinya. Gaya tariknya karena ini LRFD, jadi PU-nya dibagi dengan kapasitas dari baut ini. Kalau pakai kekuatan geser, kemudian yang lainnya tinggal diperiksa ya. Tumpunya sesuai dengan jarak-jarak yang Anda sediakan. Ini jaraknya sepertinya tidak terbatas, jadi Anda boleh ngasih jarak yang sesuai saja asal memenuhi ini kalau desainnya begini. Kalau ada sependek mungkin, nggak disebutkan sependek mungkin ya. Kalau sependek mungkin ya artinya jarak antar bautnya atau spasinya disesuaikan dengan ketentuan minimum dulu. Kalau itu sudah memenuhi, sudah cukup. Kalau kurang baru ditambah. Demikian. Lalu ini yang eksentris yang barusan kita pelajari. Oh bukan, ini bukan yang barusan. Ini yang minggu lalu karena ini hanya geser nih ya. Gaya P-nya di bawah sini. Jadi kalau saya pindahkan ke sentroid. Nah ini kan ini agak iseng ini ya. 3 di atas, 1 dan 2. Anda harus nyari sentroidnya dulu nih. Tidak persis di tengah sini, tapi agak ke sebelah sana mestinya. Ke sini mungkin ya. Daerah situ. Cari dulu, lalu P-nya di sana, kemudian dibagi 6. Sisanya jadi momen. Nah, momennya seperti prosedur yang kita ikuti di minggu lalu ya. Kemudian kombinasikan. Cuma 3 tahun lalu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nanti di problem tugas terakhir itu nanti sambungan sederhana dan sambungan eksentris digabung saja. Ya. Jadi akan ada problem-problem seperti ini ya, yang juga Anda harus kerjakan. Itu yang tahun lalu. Kalau tahun sebelumnya saya yang bikin yang ini. Ini udah ganti belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya mirip dengan yang tadi lah. Ini kombinasi tekan lenturnya. Lebih polos, tidak ada tebal-tebalnya. Dengan gaya-gaya yang diberikan PD, PL, dan QD ini ya. Ada contoh soal yang seperti ini juga di
di buku ataupun di slide mestinya ya. Jadi Anda tinggal mengikuti ini, dan ini bukan desainnya, hanya memeriksa. Jadi Anda periksa apakah memenuhi ketentuan LRFD atau tidak. Ini kalau seperti ini udah jelas tidak ada sway-nya ya, tidak ada goyangannya. Karena kedua ujungnya ditahan oleh sendi ya. Jadi mungkin faktor B1-nya aja yang ada ini. Itu kemudian yang nomor 2-nya ini Anda diminta mencari gaya tarik desainnya. Oh, ini kapasitasnya ya. Jadi bisa menahan tarik berapa ini ya. Channelnya ada, nanti di bawah ada tabelnya. Oh, atau ini ya, ini 2 tahun yang lalu masih di kelas ya. Jadi tabelnya diberikan ya. Kalau yang tahun lalu sudah online ya. Sehingga tebal dari masing-masing diketahui ya. Gasetnya ini 3/8 inch, sedangkan channelnya Anda baca di tabel, nanti tebal webnya berapa. Bautnya ini yang 3/4, kategorinya A325N, mutunya ada ya. Anda tinggal memeriksa ke kapasitas tumpu, kapasitas geser baut. Ini periksa semua ya. Periksa semua kegagalan baik pada batang maupun pada sambungan. Berarti Anda juga harus ngecek kapasitas batang utuhnya, penampang utuh, gross, kapasitas penampang efektif. Kemudian kalau yang begini nih mungkin block shear ya. Sudah ada contohnya ini ya. Jadi mestinya tinggal mengikuti contohnya. Memeriksa kekuatan sambungan ini. Nah, nomor 3-nya kalau ini diganti, tidak pakai baut tapi pakai las, nah Anda harus ngedesain panjang lasnya ya. Panjang lasnya dan ukuran lasnya. Ukuran lasnya pakai maksimum yang diizinkan, disampaikan di sini. Jadi Anda harus tinggal cek aja. Kalau yang disambungkan itu channel seperti ini dengan gaset seperti ini, berapa maksimum yang diizinkannya. Kalau tidak ada batas maksimum, jadi mungkin di salah satu arah, entah yang longitudinal atau transversal, kalau tidak ada batas maksimum, pakai las 3/8 inch begitu ya. Kelihatannya yang arah sini, arah di sebelah atas dan sebelah bawah ini tidak perlu ada batasnya ya, karena tidak ada ketebalan yang kena di situ ya. Sedangkan yang transversal ini untuk kasus yang B ini ada maksimum ketebalannya. Dari situ tentukan panjangnya ya. Kalau yang transfer tentu dipakai semua mestinya. Oke, jadi ini problem biasa, hanya straightforward menggunakan formula-formula yang sudah ada ya. Nah, yang terakhirnya ada 4 kalau nggak salah, 5. Oh, hanya 4 ya. Hanya 4. Yang ini yang seperti yang kerja kita barusan ya. Bautnya mirip dengan yang tadi tapi 10 sekarang ya. Ada 5 di sisi sini, 5 di sebelah sana. Ini nggak ada lanjutannya. Oh, ada nih 2 siku. Di sini disebutkan 2 siku L4 kali 4 kali 3/8 ya. Jadi siku di sebelah yang kelihatan ini dan siku lagi di belakang sana yang nggak kelihatan. Baloknya 21 kali 73 ini untuk mengecek, nggak tahu perlu dicek nggak dua-duanya ya. Sambungan baut menggunakan 5 baut ini di sini. Oh, Anda perlu ngecek kedua-duanya ya. Jadi kalau untuk yang ini sentris biasa, Anda tinggal bagi 5 aja ya. Gaya R-nya dibagi 5. Dapat geser dan tidak ada yang lain ya. Sedangkan yang ini, yang sambungan di kolomnya itu 10, jadi gesernya R dibagi 10, momennya seperti hitungan kita yang tadi ya. Nah, ini kalau 5 begini, mungkin ini saya stop share-nya. Kalau 10 seperti itu, bautnya, sentroidnya akan jatuh di salah satu set baut ya. Karena bautnya ada 10 dan jaraknya itu teratur ya. Sentroidnya jatuhnya pasti di sini ya. Di situ sentroidnya. N-nya tetap yang ini. Baut yang mengalami tariknya hanya 4. Yang 2 ini nggak ikut ya. Jadi ini N-nya sama dengan 2. Dan jaraknya ya tetap tinggal dicari sentroid yang ini. Dan sentroid yang 4 ini. Yang ini nggak ikut karena dia ada di garis netral. Ini D-nya ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu ada yang iseng bikin sambungan
Kemana? Gini gitu ya, sendiri gitu ya. Sehingga garis netralnya misalnya di situ. Ya, ini N-nya jadi 5 kalau kayak begini. Ya. D-nya cari dulu sentroid dari yang 5 ini, dan sentroid dari yang 4 ini hitung D-nya. Begitu ya. Kalau ininya di sebelah sini, momennya tetap begitu. Ya, ininya tetap 4 kalau begitu. Hanya yang tarik yang dihitung. Ya. Jadi yang lebihnya di sebelah tekan tetap nggak dihitung, tapi ini dihitung untuk mencari sentroidnya. Ya. Jadi yang satu ini akan mempengaruhi posisi sentroid bagian tekannya. Nah, saya kira begitu. Jadi problem nanti di ujian juga nggak aneh-aneh mestinya ya. Mengikuti seperti yang dicontohkan dan seperti problem yang nanti di tugas yang saya berikan. Kalau tugasnya masih saya yang bikin soalnya. Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, mangga silakan. Ya, sebenarnya untuk tabel kekuatan dengan mutu baja itu tabelnya bisa dilihat di mana? Kekuatan, maksudnya apa nih? Jadi ada misalkan A36 itu kekuatannya berapa, itu tabelnya tuh bisa dilihat pada tabel apa ya Pak? Nama Oh, tabel. di ISC manual ada. Di tabel 2 berapa ya? Sebentar saya cari. Di manual ada. Itu saya salin di slide nggak ya? Lupa saya. Waktu di awal-awal di bab 1 sebelum tarik, nggak ketemu itu. Nggak ingat. Tidak ingat Pak. Di Sebentar ISC saya. manual ada. Sebentar saya coba ya. Coba kita cari. ISC manual. Sebentar saya buka dulu. Manual ada di... Maaf Pak, ternyata ada di PPT awal Pak. Ada ya? Saya Ya. kutip dari manual atau ditulis aja? Karena di manual itu ada mestinya. Ada tabel begitu Pak di screenshot mungkin. Oh, screenshotnya. Screenshotnya itu dari sini, dari steel construction manual. Anda bisa cari. Di situ ada reference-nya. Harusnya saya tulis reference-nya. Kalau saya lupa, ntar saya cari lagi. Nggak disebutkan tabel sekian misalnya? Di situ? Lupa. Tidak Pak. Oh, enggak ya? Tidak Pak. Ya, tapi itu ada di situ.